Kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk. Lantas anda di dalam ini wakil siapa? Sebenarnya kalian sadar gak sih? Kalau kita ini berada dalam suatu arena political games yang diciptakan oleh seorang masterclass politik. Dan yang lebih ironinya, seorang masterclass politik itu adalah seorang pemimpin dalam republik ini. Seorang tokoh politik yang membangun personal branding bertahun-tahun sebagai tokoh atau figur politik yang sangat dekat dengan rakyat, pro dengan rakyat, gemar belusukan. Dia lahir dari keringat rakyat, dia lahir dari rakyat itu sendiri. Maka setiap kali tindakan-tindakan yang dia lakukan dipercaya dan diyakini oleh berbagai orang, berbagai kelompok dan golongan, yang diyakinkan oleh berbagai elemen yang besar, berbagai golongan yang besar. Dan para influencer ikut menyuarakan kalau dia adalah figur tokoh politik yang sangat kuat dan sangat baik, yang benar-benar pro dengan rakyat. Maka segala tindakan apapun yang dia lakukan, itu untuk kepentingan rakyat. Sekalipun tindakan-tindakan yang dia lakukan inkonstitusional, mengacak-acak regulasi, mengobrak-abrik hukum, itu tidak akan menjadi sebuah perbincangan publik. Karena personal branding yang dibangun itu membius atau menghipnotis masyarakat bahwa beliau adalah tokoh yang sangat polos, yang sangat pro pada rakyat. Ya, kalau saya lihat ya dulu sederhana dan desa banget itu. Ini adalah sebuah tragedi dan hancurnya akal sehat dan nalar berpikir manusia di negara Indonesia. Mereka benar-benar tidak lagi mengerti dan tidak lagi bisa membedakan mana kebenaran dan mana sesuatu hal dan tindakan yang salah yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang diklaim dan dibuat seolah-olah pemimpin ini adalah pemimpin yang polos. Padahal pemimpin ini adalah seorang pemain yang benar-benar pemain, bahkan bisa menundukkan 9 naga. Seorang pemain yang sangat cakap memainkan peran politik dan figur politiknya ini bernama Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dia adalah pemain yang kelas kakap. Dan banyak orang yang terperangkap dengan berbagai tindakan-tindakan yang dia lakukan. Sehingga kita yang kritis ini atau orang-orang yang berbeda pandangan dengan beliau akan dianggap sebagai antitesa pemerintah, harus dijauhi. Bahkan kalau kita mendukung Presiden Joko Widodo, kita akan dianggap sebagai cebong. Dan kalau kita menjadi orang yang antitesa kepada pemerintah, kita akan dianggap sebagai kadrun. Hey, wake up. Sadar bro. Hey, sadar. Bangun. Wake up. Sadar bro. Konstitusi diacak-acak, diobrak-abrik, diobok-obok, lu diem. Hanya karena klaim yang menyatakan bahwa ini demi bangsa, demi rakyat, dan lain sebagainya. No. It's a fucking bullshit. Ini untuk kepentingan dari koalisi yang obesitas yang sangat besar. Karena segala sesuatu politik kepentingan itu harus diakomodir. Segala sesuatu yang besar itu harus diberikan jatah, harus mendapatkan jatah. Makanya seperti yang pernah gue sampaikan, bahwa koalisi yang sangat besar ini akan penuh dengan praktik nepotisme. Karena setiap kepentingan politik itu ada timbal balik atau balas budi. Tidak ada politik yang gratis.
Politik is not free, politik is a business. Dengan kekuatan yang besar, dengan gelombang yang sangat besar, dengan koalisi yang sangat besar, maka setiap kepentingan itu harus diakomodir bagaimanapun caranya. Dan lu lihat sekarang, konstitusi diacak-acak, diobok-obok dengan berbagai tindakan-tindakan manipulatif, tindakan-tindakan yang politis, dan itu disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara terang-terangan loh. Dan lu banyak yang terima dan lu diem. Anjing gak tau. Beberapa hari yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sebuah tindakan atau ketetapan hukum yang menurut gue sebenarnya itu adalah sebuah ketetapan hukum yang equal, berimbang, dan bahkan itu harusnya bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Baik gue, lu, dan juga seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah. Mahkamah Konstitusi hanya mengambil sebuah tindakan untuk membatalkan regulasi yang sebelumnya mengenai ambang batas 20 sampai dengan 25% dari pemilihan legislatif sebelumnya. Kemudian Mahkamah Konstitusi hanya menolak gugatan ambang batas usia calon pemimpin kepala daerah. That's it. Enough. Hanya itu. Tetapi karena dari sisi politik, dari segi politik, itu tidak bisa mengakomodir kepentingan yang sangat besar dari pemerintah. Maka ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggagalkan sebuah keputusan hukum yang mengikat sah final dan seharusnya tidak bisa diganggu-gugat dengan berbagai cara. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Walaupun memang keputusan itu sederhana, tetapi pemerintah nggak suka. Karena ada sebuah kepentingan besar yang sangat-sangat besar, dan dari koalisi yang gemuk dan obesitas ini, segala sesuatunya harus mendapatkan jatah. Dan kepentingan-kepentingan mereka harus diakomodir. Sehingga berbagai cara dan upaya akan dilakukan, sekalipun itu akan melanggar konstitusi. Coba lo bayangin, keputusan MK akan dianulir oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka sedang melakukan atau menggodok berbagai upaya untuk menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan, kalau konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, keputusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Konstitusi akan diuji atau direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya demi kepentingan masyarakat. Tetapi secara nyata itu bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan pribadi golongan, dan ini sangat penuh dengan muatan politik. Makanya seperti yang gue bilang tadi, koalisi yang obesitas, koalisi yang sangat gemuk ini memiliki berbagai kepentingan, dan ini kalau tidak diakomodir akan terjadi konflik kepentingan. Dan koalisi yang sangat besar dan obesitas ini, kalau semuanya tidak diakomodir, maka mereka akan pecah. Dan pada saat kepentingan mereka tidak diakomodir dan koalisi ini pecah, maka mereka akan saling makan. Mereka akan saling menghancurkan. Karena ketakutan dan kepanikan yang sangat besar membuat mereka paranoid, mereka mencari cara bagaimanapun agar semua kepentingan itu bisa terakomodir dengan baik, sekalipun itu melanggar konstitusi. Dan mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Coba lo bayangin, DPR, lembaga legislatif, melakukan check and balancing, menguji materi dari lembaga yudikatif. It's a fucking bullshit. Itu udah sebuah tindakan konyol yang pernah terjadi dalam negara ini, bangsat gitu loh. Dan lu diem semua, dan lu merasa bahwa itu adalah tindakan yang baik dan benar. Dan para influencer yang sudah dibayar oleh kelompok-kelompok ini dengan koalisi yang sangat besar ini, mereka tidak bersuara, mereka tidak speak up, karena mereka sudah hidup dalam kenyamanan. Itulah political games yang dibangun oleh seorang masterclass politik. Ada sebuah buku dengan judul The Universal Spiders. Buku itu menuliskan sebuah ambisi seorang raja yang ingin mempertahankan kekuasaannya.
Seorang raja ini dikenal sebagai tokoh yang populis, dekat dengan rakyat, pro dengan masyarakat, dan sangat peduli dengan rakyat. Tetapi di balik figurnya yang sangat pro dengan rakyat, di balik figurnya yang sangat-sangat merakyat, dia terlibat dalam berbagai skandal yang tidak diketahui oleh masyarakat umum. Tetapi pihak oposisi atau orang-orang yang berada dalam pemerintahan kerajaan tersebut, ada yang mengetahui bahwa beliau terlibat dalam berbagai skandal yang sebenarnya skandal itu akan merugikan masyarakat secara umum, bahkan dapat menghancurkan suatu negeri dan suatu kerajaan. Singkat cerita, seorang raja itu juga mengetahui bahwa ada berbagai orang atau kelompok yang tidak pro dengan dia yang mengetahui skandal-skandal yang ada dalam kerajaan tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh sang raja itu menghancurkan karir politik mereka, mengasingkan mereka, bahkan membunuh mereka, dan melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, namun dia tetap juga membangun personal branding yang baik di masyarakat, sehingga apapun yang dilakukan oleh sang raja itu tetap benar di mata masyarakat. Karena masyarakat melihat dia sebagai seorang tokoh atau sosok yang sangat pro pada rakyat. Tetapi di balik itu semua, dia menghancurkan orang-orang yang tidak pro dengan dia. Yang sebenarnya orang-orang itu tahu kalau dia akan menghancurkan negara itu atau menghancurkan sebuah kerajaan itu. Ending daripada kisah ini menuliskan bahwa seorang raja pada akhirnya berhasil ditumbangkan oleh masyarakatnya sendiri pada saat para bangsawan ini yang sudah hidup dalam kenyamanan, sudah hidup dalam rasa aman, tidak lagi mempedulikan masyarakat. Mereka semena-mena dengan rakyat, mereka sesuka hati melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma-norma hukum, dan mereka mengatasnamakan raja yang telah memberikan mereka mandat dan otoritas untuk bertindak apapun, bahkan sekalipun itu melanggar konstitusi. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan itu menyakiti, melukai hati rakyat, dan rakyat melakukan pemberontakan, maka hancurlah sebuah kerajaan itu. Dan negara itu saat ini dikenal dengan sebuah negara bernama Prancis. Gue tidak peduli dengan berbagai klaim dari lembaga survei yang menyatakan kalau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi sangat tinggi dan lain sebagainya. Gue tidak peduli dengan hal itu. Bahkan kalau ada yang menghujat gue di sini ya silakan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benar-benar inkonstitusional. Walaupun secara eksplisit dia tidak menyatakan mendukung hal itu, tetapi pernyataan-pernyataan beliau atau sikap beliau yang membiarkan tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh koalisi pemerintah, itu adalah sebuah kejahatan kenegaraan. Itu mengkhianati semangat revolusi. Pada saat 98 kita telah mengalami masa-masa untuk menuju negara yang lebih demokratis, menghilangkan sebuah tindakan-tindakan nepotisme dan lain sebagainya, dan segala hal itu akan terulang kembali di zaman ini. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat jahat, dan menurut gue itu adalah sebuah pengkhianatan pada republik ini. Sehingga kalau lu diem, kalau lu hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk kebaikan rakyat, dan banyak influencer yang diem karena mereka dibayar sebagai buzzer, lu semua anjing.